Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindela Lestari dengan NIM 0101193108. Di sini saya membuat video mengenai resume buku mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Dr. Kaliba MA. Beliau menginginkan saya untuk meresum buku. Yaps, kita mulai. Yang pertama itu bab 1 mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antara manusia untuk mencapai suatu pesan dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam berkomunikasi dan mencapai tujuan itu, mereka menggunakan alat atau media yang lazim disebut komunikasi media massa. Ciri-ciri komunikasi massa yang paling menonjol yaitu pesan yang diterima audiens bersifat sangat kompleks, universal. Sedangkan si penerima bersifat heterogen atau berada tidak pada suatu tempat atau menyebar pada ruang yang sudah dikenalin. Media massa memiliki ruang lingkup yang terdiri atas itu surat kabar, radio, televisi, film, dan belakangan ini yang marak itu media sosial. Media sosial itu kan cara kerjanya secara online ya, seperti Facebook, Line, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Pada dasarnya komunikasi massa itu perlu dipelajari dan diyakini hal itu penting bagi kehidupan kita, lantaran pada proses komunikasi tersebut diharapkan terjadi perubahan, baik perubahan pendapat, sikap, maupun perilaku. Terus resume mengenai bab 2 itu tentang elemen komunikasi massa. Elemen atau yang sering disebut juga komponen komunikasi massa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan komponen atau elemen komunikasi pada umumnya. Elemen yang dimaksud itu adalah komunikator atau si penyampai pesan kepada audiens. Kemudian pesan atau message yang antara lain itu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau pembaca, pendengar atau pemirsa. Media pada umumnya berbentuk surat kabar, majalah, radio, televisi, dan juga film. Terus seiring dengan bertambahnya tingkat pendidikan khalayak atau sasaran, maka pesan tidak begitu saja diterima oleh komunikan, akan tetapi disaring terlebih dahulu sesuai dengan pendapat ataupun pandangan komunikan. Pesan yang disampaikan pada komunikan pada umumnya menimbulkan adanya dampak atau umpan balik, feedback lah bisa kita bilang. Yang maksud tujuannya untuk menyempurnakan komunikasi yang bersifat dinamis. Selanjutnya itu resume bab 3. Komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi menurut pandangan sejumlah ahli. Dari pandangan tersebut, ternyata fungsi komunikasi massa yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak yaitu pertama, fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, yang ketiga korelasi, yang keempat itu fungsi penyebaran nilai-nilai, kelima itu fungsi hiburan. Kelima fungsi ini apabila dikaitkan dengan fungsi pers, tampaknya memiliki kemiripan. Fungsi pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers meliputi fungsi informasi, edukasi, hiburan, pengawasan, dan ekonomi. Secara individu, komunikasi massa memiliki fungsi sebagai pencari informasi, pengembangan, fasilitas dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi, substansi atau pengganti dalam hubungan sosial, sarana pelarian dari ketegangan, dan fungsi bagian dari kehidupan ritual secara rutin. Sementara itu fungsi lain masih terdeteksi adanya yaitu melawan kekuasaan dan kekuatan represif, fungsi pemerintahan, dan fungsi transmisi budaya. Khusus fungsi yang transmisi budaya masih bisa dirincikan yaitu akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Sekian mengenai resume buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.